Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Persembahan dupa dibuka halaman 2. Len cekawe wani saja jalan raja insang tinte dupanya dikumpulkan. Silakan duduk, dibuka halaman 4. Namo Sipanjayenta Amitra Namo Sipanjayenta Amitra Namo Sipanjayenta Amitra Namo Bhagwan Saento Sai Namo Bhagwan Saento Sai Namo Bhagwan Saento Namo
ma pa la si la cha te cha la ti ye si le ma ha pu ti sa ta sa pa ma la ma si le tha ye chỉ là ma tu lo pha sa ye ti ma pha sa ye ti tho la ti le ni sa pha la ye cha la ma ma la mo ti le ye se sa na a la san pa la sa le Phá san cô la sơ ye hô la hô la si linh sao la si lê sao la po ti ye po to ye ni ti li he na la chin cha ti lê sơ ne na po ye mo na sa po si ta ye sa po ma si ta ye sa po si ta ye sa po la ye sa po na la chin cha sa po mo la na la sa po si la sa na mo cho ye sa po ma a si ta ye sa po cha che la si ta ye sa po ta ma cha si ta ye sa po na la chin cha po cha la ye sa po mo po li san cha la ye sa po nam mô Hô La Than Na To La Ye Ye nam mô A Di Ye Hô Lô Che Thi Sa Pho La Ye Sa Pho Om Si Then Tu Man To La Kwa Ta Ye Sa Pho halaman 55 dan 56 dan 61 nanti 55 55 56 dan 61 mohon berdiri. Amitabha Santi
Silakan duduk kembali, dibuka halaman 56, 57, 58, 59. Nanti 58 bagian bawah dan 59 satu halaman, masing-masing bait dibaca 3 kali. 56 sincing atau sutra hati. Namo Sang
กุจภรพลมิตาสตาสัญจสตามิงจสวุสัญจสวุตันตัญจเนจุอิเจกุจันสตุสิกุสภรพลมิตาโจเจสจายเจติเจติปะลาเจติปะลาสัญเจติปะติสะภะละนัมโมอามิตาโพเยโตตาเจโตเยโตติเยทามิลิโตโพปิอัมมิลิโตสิตังโพปิอัมมิลิโตปิจาลันติอัมมิลิโตปิจาลันโตจามินิจาจานาเจโตจาเลสะโพนัมโมอามิตาโพเยโตตาเจโตเยโตติเยทาอัมมิลิโตโพปิอัมมิลิโตสิตังโพปิอัมมิลิโตปิจาลันติอัมมิลิโตปิจาลันโตจามินิจาจานะเจโตจาเลสะโพนัมโมอามิตาโพเยโตตาเจโตเยโตติเยทาอัมมิลิโตโพปิอัมมิลิโตสิตังโพปิอัมมิลิโตปิจาลันติอัมมิลิโตปิจาลันโตจามินิจาจานาเจโตจาเลสะโพนัมโมสวันตาตาเยโตวาลุเจติอัมสัมภะลาสัมภะลาเอหัมนัมโมสวันตาตาเยโตวาลุเจติอัมสัมภะลาสัมภะลาเอหัมนัมโมสวันตาตาเยโตวาลุเจติอัมสัมภะลาสัมภะลาเอหัมนัมโมสุโลโภเยตัตตะเยโภเยตัสสะตาอัมสุโลสุโลภะลาสุโลภะลาสุโลสะภะลานัมโมสุโลโภเยตัตตะเยโภเยตัสสะตาอัมสุโลสุโลภะลาสุโลภะลาสุโลสะภะลานัมโมสุโลโภเยตัตตะเยโภเยตัสสะตาอัมสุโลสุโลภะลาสุโลภะลาสุโลสะภะลาอัมหิเยนะสัมภวาวะเจลาหิหัมอัมหิเยนะสัมภวาวะเจลาหิหัมอัมหิเยนะสัมภวาวะเจลาDibuka kembali halaman 62, 63, 64. Kita baca bahasa Indonesianya 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan terus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati, dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua klesa, derita, loba, dosa, moha, dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa
semua bodhisatwa mahasatwa, semua bodhisatwa mahasatwa, maha prasnya paramita. 68. Kita limpahkan kebajikan dari membawa doa ini sepenuhnya untuk almarhumah, titik-titik kita isi dengan nama almarhumah. Kita baca bersama-sama Indonesianya. Semua jasa pala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Jiu Kinju. Semoga dengan bantuan kekuatan Mas Asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik tiga kelisa almarhumah, bebas dari penderitaan tumimbalai di alam samsara, terlahir di tanah suci serta Sukawati sebelah barat, lahir dari bunga teratai tanpa tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. Dibuka halaman B dan D. B dan D. B dan D ya. Doa untuk kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Kembali Bapak Ibu, di saat kita peringatan 100 hari Ibu almarhumah, akan bersama-sama mohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Apabila saat ini Ibu almarhumah belum terlahir di alam bahagia alam surga Sukawati, dengan kekuatan doa, dengan kekuatan belas kasih Buddha Amitabha berkenan menjemput arwahnya dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita akan ninfok bersama-sama untuk membawakan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Nanti keluarga mengikuti saya membaca bahasa Indonesianya. Tim doa akan bersama-sama membawakan ninfok. Kita ninfok bersama-sama dengan penuh penghayatan irama yang sama. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Keluarga mengikuti saya ketika aku mengantar kepergian kami, rasa duka-duka menjadi senandung yang indah. Setiap kata telah doa kedamaian, perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu, tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana telah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Merajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda. Mengabdikan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya yang bunda yang terbaik di dunia ini.
Anak yang mempunyai ayah bunda bagikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Bukunya ditutup. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Buddha, penjelasan dhamma yang terkait dengan kematian. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo dan Buddhaya. salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Sudah menjadi kebiasaan atau umum di saat salah satu anggota keluarga kita meninggal, pasti akan menimbulkan kesedihan atau penderitaan. Lebih-lebih yang meninggal itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, yaitu mamah kita yang berkumpul bukan hanya sehari dua hari namun puluhan tahun. Mental kita, pikiran kita sudah terlanjur melekat, ya, sulit untuk dipisahkan. Bahkan kita pun berharap orang tua kita kalau bisa hidup selamanya bersama dengan kita. Karena kita mempunyai pemikiran seperti itu, ketika tidak menjadi kenyataan untuk hidup selamanya dengan orang tua, kemudian salah satu orang tua meninggal, pasti akan menimbulkan kepedihan yang mendalam. Itu sudah umum, ya. Namun demikian bukan berarti secara umum seperti itu tidak ada pengecualian. Mungkin kalau tidak merasakan kepedihan atau kesedihan, mungkin orang yang meninggal itu orang yang tidak cocok dengan kita. Pasti kepedihannya itu tidak sedalam kalau orang yang cocok dengan kita. Mungkin orang yang meninggal itu orang yang tidak kita sukai. Mungkin yang meninggal itu terlalu, boleh katakan terlalu cuek dengan kita atau tidak peduli dengan kita. Respon mental kita pun berbeda. Namun pada umumnya ketika ditinggal orang tua, orang yang sudah puluhan tahun berkumpul pasti akan menimbulkan kepedihan dan penderitaan. Kita tidak menerima. Namun kitab suci dalam agama Buddha pernah mencatat ada salah satu keluarga ketika ditinggal oleh salah satu anaknya mempunyai respon yang berbeda, mempunyai tanggapan yang berbeda. Dia tidak sedih ketika ditinggal anak lakinya meninggal. Bukan berarti anak lakinya adalah orang yang paling nakal di situ, ya, dalam keluarga, orang yang paling dibenci atau boleh katakan merugikan keluarga itu. Tidak demikian. Tidak mengalami kesedihan ketika ditinggal, bahkan orang yang dicintai, anak yang dicintai, karena mempunyai pemahaman yang benar tentang hukum-hukum alam semesta ini. Dikatakan, dijelaskan oleh Sang Buddha bahwa segala sesuatu yang terbentuk di dunia ini tidak kekal adanya. Saudara dan saya, orang tua kita adalah segala sesuatu yang terbentuk dari paduan unsur-unsur. Dalam fisik kita ada unsur padat, unsur cair, unsur udara maupun unsur-unsur yang lain. Ini dikodratkan, mau tidak kekal adanya. Demikian pula unsur batin pun juga demikian, itu tidak kekal. Segala sesuatu yang terdiri paduan unsur tidak kekal, tidak langgeng. Ini ketika terjadi perubahan-perubahan sudah memahami sehingga tidak menimbulkan duka, tidak menimbulkan penderitaan. Dalam hal yang sederhana, misalnya saja kita tidak paham terhadap perubahan fisik kita, jasmani kita. Kita berharap rambut kita itu akan hitam terus, ya. Tapi pada umur-umur tertentu nanti pasti rambut kita jadi putih. Bapak Ibu senang atau menderita? Kita menderita. Kita berharap kita sudah mempunyai konsep pikiran kalau rambut hitam itu jauh lebih baik, ya. Gigi kita pun satu persatu akan meninggalkan kita. Kemudian juga kulit kita yang tadinya kenceng, ya,
jadi kendor. Itulah perubahan-perubahan fisik. Demikian pula perubahan-perubahan batin kita, pikiran kita. Itu kan datang silih berganti. Kadang kita senang, kadang netral, kadang susah. Apabila tidak bisa memahami perubahan ini, kita akan menjadi objek penderitaan-penderitaan. Maka dikatakan oleh seorang ayah yang baru saja ditinggal kematian oleh ayahnya, karena bisa memahami perubahan yang terjadi di alam semesta ini, bisa menerimanya. Ketika anaknya meninggal, dia mempunyai komentar demikian: manusia meninggalkan rangkanya yang tidak kekal. Apabila kesenangan hidup telah berlalu sejenak, sebagaimana seekor ular biasa selalu membuang kulitnya yang telah rusak, keluhan kawan tak dapat menyentuh abu seorang yang mati. Kita paham Bapak Ibu sekalian, ular ya, itu kalau mau kepengen seger ya badannya lebih bagus, pasti akan melepaskan yang lama. Demikian pula Bapak Ibu, jasmani kita ketika umur 70-80 tahun pun juga harus kita tinggal. Arwahnya atau kesadarannya akan melanjutkan lagi ke alam-alam berikutnya. Namun juga bukan kesadaran yang sama. Jadi kalau di dalam agama Buddha dikatakan ada kelahiran kembali. Orang yang lahir kembali adalah bukan orang yang sama, bukan orang yang berbeda. Ya, jadi filsafatnya itu agak rumit, sulit memang. Untuk menggambarkannya kelahiran kembali seperti apa? Kelahiran kembali ada sebuah penerusan. Misalnya saja ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Ulat sama kepompong sama atau berbeda, ulat sama kupu-kupu berbeda atau sama, bisa dikatakan sama, bisa dikatakan berbeda. Itu hanya penerusan saja. Semakin seseorang melakukan kebaikan-kebaikan akan berevolusi ke tingkat makhluk yang tingkat keberuntungannya jauh lebih baik lagi. Ulat sama kupu-kupu tingkat keberuntungannya lebih baik yang mana? Kupu-kupu bisa terbang ke sana kemari. Ya, kemudian juga diminati, disenangi oleh orang banyak. Ya, demikian pula Bapak Ibu, semakin sering kita melakukan kebaikan-kebaikan melalui pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita, kita pun akan berevolusi ke tingkat makhluk-makhluk yang tingkat keberuntungannya jauh lebih tinggi. Orang yang berbuat baik di dunia ini bisa terlahir di alam dewa, masuk surga, atau jadi malaikat. Itu punya tingkat keberuntungan yang lebih tinggi, dan ke alam-alam yang lain. Ya, maka di dalam berbagai agama kita selalu dianjurkan untuk menambah kebaikan-kebaikan sebagai bekal kita dalam kehidupan-kehidupan yang akan datang, agar mempunyai keberuntungan yang jauh lebih besar lagi. Hidup di dunia ini hanya beberapa lama, kemudian bisa terlahir di alam surga yang hidup sampai ratusan tahun. Itu sudah mempunyai keberuntungan yang sangat besar, dan peluang untuk mencapai pembebasan, mencapai nirvana tentunya di alam yang menguntungkan itu jauh lebih besar peluangnya. Ini komentar dari seorang ayah. Kemudian komentar dari seorang ibunya yang sudah paham tentang hukum perubahan ini. Ibunya mengatakan demikian: tak diundang kemari ia datang, tak diminta ia pun cepat pergi. Seperti ia datang, begitu pula ia pergi. Adakah alasan untuk bersedih? Keluhan kawan tak dapat menyentuh abu orang yang telah mati. Mengapa sedih? Ia harus menempuh jarak yang ia jalani. Manusia membawa karmanya masing-masing untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan kehidupan yang akan datang. Apabila dalam kehidupan ini kita isi dengan kebajikan-kebajikan, tentunya alam-alam berikutnya pun alam menguntungkan. Pada kesempatan pagi hari ini kita telah memperingati, mendoakan Ibu almarhumah. Apabila dalam jangka waktu 100 hari ini orang tua Anda belum menempati alam surga, kita dukung dengan doa-doa.
Dengan dukungan doa-doa yang diucapkan dengan penuh ketulusan, yakinlah akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Kondisi bahagia yang dimiliki beliau itulah yang akan mengkondisikan kembali untuk terlahirnya di alam bahagia. Jadi membuat surga dan neraka bagi orang tua kita sebetulnya itu gampang. Bukan saja di saat meninggal ini, namun di saat hidup terutama. Itu pun juga kita bisa membuat surga dan neraka bagi orang tua kita. Kalau di tengah-tengah keluarga ketika orang tua kita masih hidup, anak-anak bersifat kurang ajar, tidak berbakti, selalu berbuat jahat, kita telah mengkondisikan batin atau pikiran orang tua kita masuk di alam neraka. Kalau anak-anaknya berbakti, ya rukun damai dengan saudara dan dengan famili, kita telah mengkondisikan orang tua kita untuk memiliki alam surga. Demikian pula setelah meninggal ini, setelah ditinggal orang tua, keluarga tidak harmonis, itu pun juga mengkondisikan yang telah meninggal menjadi atau menempati alam kondisi yang menyedihkan. Tapi apabila selalu disimpatiki dengan kerukunan, kedamaian, dan juga simpatik dalam bentuk apapun, itu juga bisa membantu mengkondisikan orang tua kita yang telah meninggal untuk terdorongnya terlahir di alam bahagia. Di depan foto kita lihat ada beberapa sajian makanan-makanan ini. Sampai akhir pun nanti makanan itu juga tidak akan pernah berkurang juga. Namun kenapa dilakukan? Kenapa dipersembahkan? Makanan itu sebagai alat bantu, sebagai sarana keluarga yang hidup, sebagai bentuk simpati dan belas kasih kepada orang yang telah meninggal. Saya masih diperhatikan, saya masih dipedulikan. Dengan selalu dipedulikan, didoakan, itu akan mengkondisikan perasaan bahagia. Perasaan bahagia yang diciptakan oleh dirinya itulah yang akan mengkondisikan terlahirnya di alam bahagia. Namun demikian juga pada kesempatan pagi ini pun dalam keyakinan agama Buddha dalam tradisi Mahayana, Bunda Amitabha berkenan membimbing seseorang, membimbing arwah untuk terlahirnya di alam surga bahagia. Di dalam janjinya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku pun akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga bahagianya. Bapak Ibu sekalian, keinginan wajar manusia adalah ketika hidup di dunia ini sejahtera dan bahagia, mati masuk surga. Tentunya masuk surga bukanlah satu hadiah, namun sebuah prestasi ibadah dan juga bimbingan dan pertolongan dari sekian banyak makhluk-makhluk yang pernah terlibat karma dengan kita. Selamat jalan Ibu almarhumah. Apabila dalam jangka waktu 100 hari ini arwahmu belum menempati alam surga bahagia, rasa simpatik dari keluarga yang ditinggalkan yang datang pada hari ini memberikan doa kepadamu, semoga akan segera mengkondisikan arwahmu untuk menempati alam surga bahagia. Dan setelah dilahir di alam bahagia belum memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, dalam penghidupan maupun dalam prestasi belajar akan selalu lancar. Sadu, sadu, sadu.